Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang kuda. Namun kuda ini bukanlah kuda biasa, bahkan para tentara dari kedua belah pihak menyebutnya sebagai kuda ajaib, karena perjuangannya yang besar untuk bisa bertahan hidup, demi menemukan kembali tuannya yang terpisah karena perang. Di suatu desa kecil di Inggris, seorang pemuda bernama Albert melihat seekor kuda yang sedang melahirkan. Setiap hari dia memperhatikannya tumbuh dari kejauhan, dan memiliki sebuah mimpi, yaitu suatu saat ingin memiliki kuda sepertinya. Namun setelah beberapa bulan, ketika kuda itu sudah tumbuh besar, dia dan induknya dibawa oleh pemiliknya untuk dijual di pasar. Dengan umurnya yang masih muda, kuda itu akan cepat laku jika didaftarkan di pelelangan. Ayah dari Albert yang bernama Ted, adalah seorang buruh tani yang saat ini ingin membeli kuda pekerja. Dia tidak akur dengan tuan tanahnya yang bernama Lyons, sehingga pada lelang kali ini, dia tidak ingin kalah dengannya. Kuda sebelumnya bukanlah kuda pekerja, tetapi campuran dengan kuda pelari, sehingga sebenarnya tidak dibutuhkan. Tetapi karena Lyons menginginkannya, Ted menawarnya lebih tinggi agar musuhnya itu tidak mendapatkannya. Sialnya emosinya itu malah mengacaukan rencana awalnya, dan malah mendapatkan kuda yang tidak dia butuhkan sebagai pekerja. Sesampainya di rumah, tentu saja istrinya yang bernama Rosie langsung memarahinya. Namun berbeda dengan anaknya, Albert sangat senang melihat kuda yang selalu dia lihat saat ini menjadi milik keluarganya. Tidak ingin kuda itu dikembalikan, Albert ingin merawat dan melatihnya menjadi kuda pekerja. Untung ibunya itu mengizinkan, asalkan Albert serius dengan kata-katanya. Karena sudah menginginkannya sejak dulu, tentu saja Albert langsung mencoba esok harinya. Sambil memberinya makan, dia ingin lebih dekat dengan kudanya itu, yang dia beri nama Joey. Kuda itu sudah lebih jinak, bahkan bisa dibawa pergi menemui temannya yang bernama Andrew. Di kesempatan itu, Albert ingin melatihnya seperti hewan peliharaan, yaitu memberikannya kode siulan khusus, kemudian Joey disuruh mendekatinya. Dan tanpa disangka, ternyata Joey sangat pintar dan langsung memahami instruksinya itu, sehingga membuat Andrew kagum padanya. Namun masa bermainnya itu sudah habis, karena tuan tanahnya yaitu Lyons datang ke sana, untuk menagih uang sewa lahannya. Ted belum bisa membayarnya, tentu karena lahannya belum bisa diolah karena dia salah membeli kuda. Lyons hanya memberinya waktu sampai 1 kali panen lagi, dan jika masih tidak bisa membayar, dia akan mengusir keluarga ini. Setelah mengetahui kondisinya, sudah saatnya Albert melatih Joey untuk membajak lahannya. Seharusnya kuda itu tidak akan bisa melakukannya, karena bukan jenis kuda pekerja sehingga kekurangan tenaga. Ditambah tanah itu banyak bebatuan, tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Lyons datang ke sana, berniat untuk mengejek usahanya yang kemungkinan besar mustahil. Dia bahkan mengundang penduduk desa untuk melihat pertunjukan menarik ini. Di percobaan pertama, Albert sampai terjatuh karena tidak siap, sehingga menjadi bahan tertawaan. Hanya ibunya yang masih mendukungnya, dan berharap anaknya tersebut bisa berhasil. Namun berkali-kali mencoba, usahanya itu sia-sia, bahkan kudanya juga ikut kelelahan. Hujan yang datang, akhirnya membuat semua yang menontonnya pergi, dan mengira sebentar lagi Albert akan menyerah. Tetapi tanpa disangka, hujan itu malah membuat tanahnya lebih gembur, sehingga Albert menyuruh kudanya untuk menariknya. Akhirnya untuk pertama kalinya, tanah yang keras itu mampu digali. Disitulah Albert menyadari, jika Joey bukanlah kuda biasa, karena memiliki tenaga yang besar, bahkan mampu membelah bebatuan. Penduduk desa yang masih melihat dari kejauhan kembali datang ke sana, dan tidak ingin melewatkan keajaiban ini. Ayahnya yang dari awal pesimis bahkan tidak percaya, kuda itu mampu membajak semua tanahnya sampai selesai. Di balik ayahnya yang mudah putus asa itu, sebenarnya dahulu dia pernah bergabung dalam pasukan militer di kerajaan. Dia bahkan mampu menjadi sersan, dan mendapatkan penghargaan kehormatan karena menyelamatkan rekannya dari kematian. Namun peperangan itu membuat kakinya pincang sampai saat ini,
dan kehilangan semangat hidup. Beberapa bulan kemudian, lahannya sudah tumbuh, dan Albert masih sering bermain dengan kudanya. Bahkan dia bisa mendekati mobil dari David, anak dari Lyons, yang saat ini sedang bersama wanita. Albert berniat ingin memperlihatkan kehebatannya, tetapi kudanya ternyata tidak bisa melompat, dan dia terjatuh begitu saja. Beginilah kehidupan normal dari Albert, sambil menunggu panennya dimulai. Tetapi sungguh sial, seharusnya di musim ini badai tidak datang, karena pagi harinya akan membuat seluruh ladangnya hancur tanpa sisa. Sekarang keluarga ini tidak memiliki cara lain untuk membayar sewanya pada tuan tanah. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar kabar jika peperangan sebentar lagi akan terjadi, yaitu dengan negara Jerman. Seketika Ted memiliki sebuah ide untuk mengatasi masalah keluarganya. Albert yang baru kembali ke rumah, menyadari jika kudanya sudah tidak ada. Ternyata Ted membawanya ke pasar, di mana para tentara sedang mencari persediaan yang dibutuhkan untuk perang. Kapten Nichols tertarik untuk membeli kuda itu, yang akan dia gunakan di medan perang. Albert terlambat datang ke sana, karena transaksinya sudah selesai. Sebagai sesama pecinta kuda, Kapten Nichols akan merawat kudanya itu, dan jika semua berjalan lancar, dia akan mengembalikannya pada Albert ketika perangnya sudah selesai. Albert yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memberikan bendera kenang-kenangan dari ayahnya dahulu, sebagai jimat keberuntungan. Mereka pun berpisah, dan sebentar lagi Joey akan menghadapi kehidupan yang tidak akan dia sangka. Di markas militer itu, Joey berteman dengan kuda lain yang bernama Top Thorn. Kuda itu milik Mayor Jamie, atasan dari Kapten Nichols. Untuk membuktikan kekuatan dari kudanya, mereka akan melakukan latihan militer, sekaligus lomba adu kecepatan. Satu pasukan sudah bersiap, dan ketika waktunya tiba, mereka semua memacu kudanya dengan cepat. Awalnya Mayor Jamie dengan kudanya ada di depan, seperti prediksi sebelumnya. Tetapi tanpa disangka, ternyata Joey tidak ingin kalah, sehingga dengan kekuatannya berhasil menyamainya. Tidak cukup di situ saja, dia terus menambah kecepatannya, dan akhirnya berhasil menjadi pemenangnya. Kapten Nichols sadar kudanya ini sangat istimewa, kemudian berniat mengirim surat pada Albert untuk berterima kasih padanya, sebelum pasukannya ini pergi ke medan pertempuran di beberapa minggu kemudian. Mereka mendapatkan info, jika pasukan Jerman bermukim di tempat terbuka. Mayor Jamie ingin menyerangnya, ketika mereka sedang lengah. Sebelum bersiap, Kapten Nichols menaruh bendera yang diberikan Albert, kembali pada kudanya tersebut. Mayor Jamie langsung mengumpulkan mereka semua, dan diam-diam memasuki sebuah ladang. Setelah sudah dekat dengan targetnya, dia menyuruh seluruh pasukannya mulai mendekat, dengan menambah kecepatannya. Pasukan Jerman yang baru bangun tentu kaget, melihat gerombolan pasukan kavaleri itu menuju ke arahnya. Mereka yang terlambat masuk ke hutan langsung dikalahkan, tanpa perlawanan sedikit pun. Namun mengira kemenangan sudah di depan mata, ternyata semua ini adalah rencana dari pasukan Jerman, untuk memancing musuhnya keluar. Dengan senjata yang sudah mereka siapkan di hutan, hanya dalam hitungan detik, pasukan kavaleri itu berguguran satu persatu, dan hanya meninggalkan kudanya yang berlari ke depan. Kapten Nichols menyadari, nyawanya akan berakhir di tempat ini. Untung saja Joey masih selamat, dan berlari tanpa mengetahui arah. Hanya Mayor Jamie yang masih hidup, tetapi dia akhirnya menyerah, setelah melihat seluruh pasukannya sudah tiada. Kudanya yaitu Top Thorn yang dibawa tentara Jerman, melihat Joey mengamuk, sehingga dia menenangkannya agar tidak dibunuh. Seorang tentara bernama Gunther menyadari, bahwa kedua kuda itu istimewa. Dia meminta atasannya, agar dia bisa merawat kuda itu, supaya bisa digunakan untuk membawa tahanan perang. Gunther sendiri memiliki seorang adik bernama Michael, yang dipaksa ikut wajib militer ini walaupun umurnya belum memenuhi syarat. Sungguh sial, atasannya malah menyuruh adiknya itu untuk ikut bergabung di barisan depan, walaupun Gunther sudah memberitahukan kebenarannya. Gunther tidak ingin adiknya itu dalam bahaya, karena dia sudah berjanji pada orang tuanya untuk menjaganya. Seketika dia terpikirkan sebuah ide gila, namun harus tetap dilakukan. Sesuai jadwal, Michael ikut dengan rombongan pasukan untuk menuju garis depan. Tiba-tiba Gunther dengan membawa kedua kuda itu,
menarik Michael dengan cepat dan membawanya kabur dari sana. Mereka menemukan sebuah kincir angin dan berniat bersembunyi dari beberapa tentara yang mengejar dirinya. Namun sekarang yang terpenting, untuk saat ini Gunther bisa menepati janjinya, yaitu menjaga adiknya tersebut. Mengira pelariannya berhasil, tanpa disangka lokasi dari mereka langsung ketahuan malam itu juga. Tanpa pandang bulu, atasannya memberikan hukuman bagi prajurit yang kabur dari tugasnya, yaitu hukuman mati. Dua kuda yang disembunyikan di dalam bangunan itu, paginya ditemukan oleh cucu dari pemilik ladang di sana, yang langsung memberinya makan. Gadis yang bernama Emilie tersebut hanya hidup bersama kakeknya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Kakeknya itu tidak pernah memberitahukan alasannya meninggal, takut Emilie semakin bersedih. Di momen itu akhirnya Emilie memberitahu, jika dia menemukan dua kuda di dalam kincir angin. Kakeknya melarangnya untuk menungganginya, apalagi kuda ini pasti milik seseorang yang sengaja ditinggalkan. Tetapi Emilie tidak mendengarkan perkataannya itu. Bahkan selain merawatnya, dia juga melatih Joey untuk melompati kayu yang sudah disiapkan. Sayangnya dari dulu, Joey memang tidak suka melompat, dan Emilie sampai dibuat menyerah menghadapinya. Kakeknya dari jauh tampak senang, melihat cucunya bermain dengan gembira. Namun momen itu terhenti, karena tiba-tiba tentara dari Jerman mulai mendekat ke sana. Di situasi perang, rakyat biasa akan selalu menjadi korban, seperti penjarahan yang dilakukan militer. Mereka melakukannya dengan alasan membela negara, padahal hal itu hanyalah pembenaran dari tindakan buruk yang dilakukan. Dari kejadian ini, akhirnya Emilie bisa menebak apa yang membuat kedua orang tuanya dahulu meninggal dunia. Tebakannya itu benar, mereka mencoba mempertahankan hasil panennya, yang malah dibunuh oleh tentara seperti sebelumnya. Untuk mengurangi kesedihan dari Emilie, kakeknya memberikan hadiah sebuah pelana kuda, dan mengizinkan untuk memakainya. Emilie yang sangat senang, pagi itu langsung mengajak Joey untuk berkeliling di ladangnya. Namun setelah menunggu agak lama, kakeknya itu curiga karena Emilie tidak kembali. Ternyata tentara yang sebelumnya datang belum pergi dari sana, dan malah ingin merampas kudanya. Untuk melindungi Emilie, mau tidak mau kakeknya itu memberikan kedua kuda tersebut untuk dibawa tentara Jerman. Mereka akan digunakan sebagai kuda pengangkut yang akan dieksploitasi sampai mati. Frederick yang bertugas mengurus merasa kasihan, karena kedua kuda itu akan mengalami penyiksaan tanpa henti. Semua kuda hasil rampasan digunakan untuk mengangkut persenjataan yang beratnya bukan main. Tentara itu tidak peduli jika ada yang tumbang, karena bisa digantikan oleh kuda lainnya. Joey ingin melindungi Top Thorn yang merasa kesakitan, dan memberikan gestur agar dia menariknya lebih dulu. Bahkan seekor hewan pun memiliki rasa iba, tetapi mereka yang manusia malah melupakannya. Senjata kelas berat itu berhasil dibawa ke atas bukit, dan dari posisi itu, mereka melakukan serangan besar-besaran. Entah kapan perang ini akan berakhir, tidak ada yang tahu. Di lain tempat, akhirnya Albert mendapatkan kabar buruk, yaitu Kapten Nichols dinyatakan mati dalam peperangan. Dia yang khawatir dengan kudanya, akhirnya membuat keputusan untuk bergabung menjadi tentara, dengan tujuan mencarinya. Dari desanya tidak hanya Albert, tetapi David dan Andrew juga ada di sana. Mereka berada di garis depan, yang kapan saja nyawanya bisa melayang. Pada hari ini, pemimpin dari pasukan ingin merebut wilayah di depan. Mereka harus terus berlari ke depan, dan tidak boleh takut dengan serangan dari musuhnya. Inilah situasi peperangan di garis depan, nyawa seperti tidak berarti, karena dalam hitungan detik bisa menghilang begitu saja. Albert yang ikut dalam rombongan itu, melihat kaki dari David tertembak. Walaupun dulunya bermusuhan, Albert langsung membawanya agar bisa berlindung. David pun terkejut, dan malu dengan perlakuannya dahulu. Mengkesampingkan hal itu, Albert yang terus maju memiliki kesempatan untuk melemparkan sebuah granat pada musuh yang menyulitkan pasukannya. Dia pun berhasil, bahkan area tersebut langsung bisa direbut karena musuhnya mati semua. Andrew yang dari tadi mengikutinya merasa senang, sahabatnya itu berhasil menjadi seorang pahlawan. Namun kegembiraan itu hancur, ketika gas beracun tiba-tiba dilemparkan ke sana. Andrew dinyatakan meninggal,
dan Albert mengalami kebutaan sementara, sehingga dia dipulangkan ke barak. Di sisi pasukan Jerman, Top Thorn yang mengalami luka di lututnya sudah kehilangan semangat. Ditambah fisiknya juga sudah mencapai batasnya, dia sadar bahwa hidupnya akan berakhir saat ini juga. Tidak hanya Frederick yang merasa kasihan, Joey juga nampak terpukul dengan kepergian dari Top Thorn. Tiba-tiba pasukan itu mundur dengan cepat, setelah melihat musuhnya datang memakai tank. Berbeda dengan Frederick yang ikut dibawa pergi, Joey masih diam meratapi kesedihannya. Namun melihat tank itu mendekat, Joey yang panik ingin lari, namun tempat itu dikelilingi pagar duri. Sudah tidak ada jalan keluar, sehingga Joey semakin terpojokan. Pikirannya yang kalut itu membuat Joey kehilangan akal, dan dengan nekat dia melompati tank tersebut, yang untungnya berhasil. Kepanikan itu tidak berhenti, karena saat ini dia berada di tengah-tengah medan pertempuran. Dia bahkan terus berlari ke depan, tanpa mempedulikan bahaya di sekitarnya. Dan karena tidak terbiasa melompat, dia menabrak semua kawat besi yang ada di sana. Semakin lama kawat itu semakin banyak, sehingga di suatu momen dia terpental dan terjatuh. Akhirnya dia tersadarkan, namun semua sudah terlambat, karena semua kawat duri itu semakin menjeratnya. Setiap gerakan akan membuatnya kesakitan, dan itu tidak akan berhenti jika tidak dilepaskan. Ketika situasi sudah tenang, seorang prajurit Inggris yang bernama Colin melihat sesuatu bergerak di tengah medan pertempuran. It's a horse. Mengetahui itu kuda, dia dan pasukannya mencoba bersiul untuk membuat kuda itu minggir dari sana. Pasukan dari Jerman juga melakukan hal yang sama, dan keduanya akhirnya mengetahui jika kuda itu terjerat oleh kawat yang sangat banyak. Colin mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat, dengan tujuan menyelamatkan kuda itu. Ternyata prajurit dari Jerman yang bernama Peter memikirkan hal yang sama, dan kedua pasukan memutuskan untuk gencatan senjata sementara, dengan tujuan untuk menyelamatkan kuda tersebut. Pemandangan seperti ini sangat unik, pasukan yang seharusnya saling berperang malah bekerja sama, karena kasihan melihat kuda ini tersiksa. Andaikan semua orang berpikiran seperti mereka, dunia ini akan menjadi damai. Satu persatu kawatnya sudah dilepaskan, dan Joey akhirnya bisa berdiri. Untuk memutuskan siapa yang akan mengambilnya, mereka berdua mengundinya dengan sebuah kain. Colin menjadi pemenangnya, namun Peter tidak merasa kesal, karena yang terpenting adalah kuda tersebut selamat. Semua pasukan yang melihat kuda itu heran, seekor kuda bisa terjebak di tengah medan pertempuran. Colin membawanya ke barak militer, untuk mengobati kaki dari kuda itu. Namun dokter mengatakan, jika lukanya sudah terlalu parah, dan akan membuang waktu jika mengurus seekor kuda daripada tentara yang sekarat. Untuk kebaikan bersama, mau tidak mau kuda itu akan dibunuh. Di barak itu, Albert mendengar keributan dari orang-orang yang membicarakan kuda. Dia membuat siulan khusus, di mana Joey yang mendengarnya langsung mengingat bahwa itu adalah suara panggilan dari tuannya. Semua tentara memberikan Albert jalan, agar dia bisa mendekati kuda itu. Joey langsung berlari mendekat, karena dia akhirnya menemukan tuannya, yang ternyata juga mencarinya sampai di sini. Untuk mengatakan jika kuda itu adalah miliknya, Albert memberitahukan ciri-cirinya, yaitu semua ujung kakinya berwarna putih, ditambah kepalanya juga memiliki tanda. Dokter itu kaget hal seperti ini benar terjadi. Seekor kuda dan tuannya yang terpisah karena perang, bisa dipertemukan dengan keajaiban. You see, sir? Dan karena kuda ini adalah bagian dari tentara Inggris, maka dia akan merawatnya sampai sembuh. Setelah beberapa bulan, akhirnya pemerintah mengumumkan jika perang ini sudah berakhir. Namun yang menjadi masalah, kuda milik Albert terdaftar sebagai properti milik tentara, sehingga secara aturan, mereka harus melelangnya. Untung saja semua tentara di sana sudah mengenal Joey, dan mereka menyumbangkan uangnya, agar Albert bisa membeli kudanya kembali. Di tempat itu, seharusnya warga biasa akan mencari kuda pekerja, sehingga Albert bisa mendapatkan Joey dengan mudah. Walaupun ada yang menawarnya, atasannya langsung turun tangan dan membantu untuk mendapatkannya. Tiba-tiba tanpa disangka, kakek dari Emilia muncul di sana, dan menawar kuda itu dengan harga yang sangat mahal. Uang dari Albert tidak cukup, sehingga kakek itu mendapatkannya. Albert mencoba menjelaskan kebenarannya, tetapi kakek itu tidak mau mendengarkan, karena cucunya sangat merindukan kuda ini.
Namun melihat Joey seperti tidak ingin meninggalkan tuannya lagi, hati dari kakek itu tergerak dan tidak tega untuk menyakitinya. Akhirnya dengan lapang dada, kakek itu menyerahkan Joey pada pemilik aslinya. It belongs to you. Albert sangat berterima kasih, bukan hanya pada kakek itu, tapi juga pada Emilia yang sudah menyayangi Joey. Tujuannya untuk menemukan Joey sudah tercapai, kemudian mereka pulang. Orang tuanya akhirnya menyadari, jika Albert dan Joey tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Sekarang mereka bisa menjalani kehidupan yang damai, dan film pun berakhir sampai di sini. Persahabatan antara Albert dan Joey melampaui batas jarak dan waktu, bahkan ikatan emosional itu tidak mudah diputuskan oleh peperangan. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami hal seperti ini, baik dengan kekasih, sahabat, maupun dengan hewan peliharaan. Film ini juga menunjukkan bahwa seekor kuda bisa memiliki rasa empati, melebihi manusia yang termakan keserakahan dan permusuhan. Namun di antara itu, untung saja masih ada segelintir orang yang memiliki kebaikan hati, tanpa memandang baik itu kawan maupun lawan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.